Berhenti jadi penipu. Buka kamera. Buka maskermu. Buka kamera Buka dong. maskermu. Buka maskermu. Kenapa bang ini? Ada apa bang? Ya buka maskermu. Kenapa? Kamera. Buka maskermu. Buka dulu. Ada apa bang? Kenapa? Kok jadi kejang-kejang? Yang saya Kau tipu penipu. gimana? Kena ya bang? Ah. Materiku tadi kena di jantungnya. Kau penipu. Jantung Kena abang jantung. pindah ke kanan. Hanya orang bodoh yang tertipu sama kamu. Terus kalau Bapak. gitu kenapa bapak marah? Bapak. Kenapa jadinya bapak Bapak. marah? Bapak. Kenapa marah pak? Kau baca Yohanes 10:30. Bapak. Aku dan bapak adalah satu. Iya. Memang. Kenapa kau bilang dua? Tolong. Lah, Yesus mengatakan, aku Tuhan Bapak tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti dua dong. Hei. Bapak. Penipu. Bapak tidak membiarkan aku seorang diri. Tidak membiarkan aku seorang diri. Baca Yohanes 10:30. Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Kenapa dikatakan aku dan Bapak adalah Kenapa kau bilang satu? dua? Baca Kenapa kau Yohanes bilang dua? 8 nomor 29. Kenapa kau bilang dua? Lah, Yesus Kenapa yang kau bilang mengatakan dua? itu. Yesus yang mengatakan. Kenapa kau bilang dua? Dia yang mengatakan. Yesus yang Kenapa mengatakan. kau bilang dua? Yesus yang mengatakan. Kenapa kau bilang dua? Yesus yang Yohanes berkata, 10:30. aku dan Bapa adalah Baca. dua. Iya, Yohanes 10:30. Baca. Itu satu misi, satu visi, bukan satu hakikat. Tolong kau. Penipu kau. Kalau terkait Kau penipu. hakikat, Yesus itu manusia. Bapak itu Kau bukan penipu. manusia, hakikatnya beda. Manusia hakikatnya manusia. Bapak hakikatnya Kau pencipta, belajar beda nggak? dong. Di natur Yesus Aku- Kristus. Kok dua nah? Belajar nggak kau? Tolong kau. yang Anda maksud dua natur itu karena Anda menggabungkan antara Yesus asli dengan yang palsu. Bapak. Anda jadikan dua, Anda Bapak, jadikan maaf, satu, saya makanya mengutuk dua kamu, natur. tolong. Satu manusia, satu roh. Bapak. Hei, Bapak. Iblis itu roh bang, iblis itu roh. Yesus itu manusia, Anda gabungkan menjadi satu. Dua natur lah dia. Hati-hati kau. Sudah kurekam kau. Bapak. Kenapa Sudah bang? kurekam. Sudah kurekam. Sudah kukirimkan ke Dosma. Paham kau? Oh, takut aku. Aduh. Paham kau? Ha? Aduh takut. Takut, minum cucu dulu cepat. Aku takut sama Buka masker dosmen. kau. Aku takut sama Buka masker dosmen. kau. Tolong. Hei. Tolong. Ada Buka masker dosmen. kau. Hei. Buka masker kau. Kenapa mengamuk? Kenapa? Kau ganteng. Tolol kau. Justru saya jelek makanya pakai masker abang. Kalau saya Tolong ganteng kau. kayak abang, nggak pakai masker aku. Kalau aku hidup di luar sana, udah aku hajar kau. Udah aku habisi Islam itu. Kenapa Kau bisa? tahu? Udah aku habisi Islam. Kenapa bisa bang? Islam ganggu abang? Hah. Kau kira Jangan diturunkan. saya tidak belajar Islam, ha? Bapak, Kenapa abang mau habisin Islam? Belanda sudah menghabisin kami 350 tahun lamanya. Kok abang masih mau lanjut? Bukankah bersandiwara seperti agama kasih kan lebih bagus, berkamuflase? Kami ajaran kasih loh. Sudah nggak betah lagi berpalsu-palsu ria ajaran kasih. Mau penampakan aslinya lagi gitu. Mau perlihatkan lagi yang asli. ajaran kasih. Tuhan aja Ajaran kalian kasih bunuh. itu Tuhan diabad kalian aja. Ketujuh itu Tuhan aja Menjajah kalian itu. bunuh. menjajah Eropa, Afrika, Asia Barat, Asia Selatan. Tuhan aja kalian bunuh. Apalagi cuman manusia. Hah? Tuhanmu aja kamu yang bun-bun. Hei, Inna lillahi wa inna ilaihi kalau Kristen lain, kau raji'un. boleh bodoh-bodohi Bapak. Telah berpulang ke rahmatullah Tuhannya Roy Valentino. Dari
tadi saya minta naik. Kenapa tidak dinaikkan? Bapak, Ini sudah dinaikkan tapi cuma naik marah-marah. oh, menipu umat Kristen. Hah? Saya tipu apa? Kau bilang Yesus dan Bapa adalah dua kan? Benar Baca nggak? Yohanes Sudah rekam 8. Baca Yohanes Sudah 8. rekam. Berani Kau baca nggak? Yohanes 10:30. Baca. Berani nggak baca Yohanes 8 nomor 17 sampai 18? Berani nggak? Itu konteksnya itu apa? Ya Paham nggak sama. kau? Yohanes 10:30 itu konteksnya apa juga? Kalau kau mau tahu konteksnya Yohanes 10 nomor 30, baca nomor 34 sampai 36. Wah, Bang Suma dilawan. Keren. Joma. Cukup Apa? kau belajar Duina Apa? Yesus Kristus. Kalau Tuhan manusia pencipta dan langit dan sebagai bumi. Tuhan. Hei, Paham kau? Tuhannya Yahudi ada berapa natur? Tuhannya Yahudi. Apanya Duinatur? Iya, Tuhannya Ah, Yahudi. Tuhannya Tuhannya Yahudi Yahudi itu itu ada Trinitas. berapa natur? Trinitas. Di mana tertulis di kitabnya Yahudi kalau Tuhannya Trinitas? Kau baca Kejadian. Kejadian apa? Kejadian 1. Baca Yang- itu. Ada berapa Ayat di situ? 1 sampai Ada 6. berapa di situ? Baca. Ada Baca berapa? Itu. Baca. Roh Baca dulu. Tuhan, roh Tuhan melayang-layang. Nah, Ada air. Yang mana lagi? roh Ada- Tuhan. Ada roh Tuhan. Berarti yang di Ayub 27 nomor 3 itu roh Tuhan dalam hidung gitu. Goblok kau. Goblok kau, hei. Saya tidak berbicara tentang Ayub. Kejadian Iya. 1. Kalau Anda Artinya menganggap roh Tuhan, kejadian Tuhan satu punya roh. itu roh Tuhan, Tuhan punya roh. berarti Anda harus mengakui Ayub 27 nomor 3 itu Lanjutkan roh dulu Tuhan. kejadian itu. Roh Tuhan Lanjutkan ada di dulu dalam kau. roh Tuhan ada di dalam lubang hidungku. Lanjutkan dulu kau. Berarti roh Tuhan itu Bahasanya yang utuh. Lanjutkan jadi dulu. roh Tuhan itu Tuhan. Lanjutkan dulu. Jadi roh Tuhan itu Tuhan. Kenapa tidak berani? Jadi roh Lanjutkan Tuhan dulu. itu Tuhan. Iya, bagian dari Oh. Trinitas. Oh. Paham nggak kau? Bapak, Ya. Berarti roh Tuhan nggak itu kau? adalah Tuhan. Nah, hah? sekarang di dalam Kejadian 6 nomor 3. Kalau batu, Bapak, kalau batu tidak memiliki roh. Itu batu. Yesus itu Paham disebut nggak batu. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Kenapa Yesus kau adalah lari ke- batu. Hei, Kenapa kau lari ke Kisah yang para lain? Rasul 4 Baca nomor dulu 11. Kejadian 1 itu sampai 6. Yesus adalah batu. Baca dulu, Bapak. Baca dulu. Jangan emosi Baca yang dong. utuh. Jangan emosi dong. Baca yang utuh. Yesus adalah batu penjuru Baca yang yang utuh. dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Gitu loh, Bang. Selesaikan dulu bacaannya. Selesaikan dulu. Yesus adalah batu Diam dulu. yang dibuang oleh tukang-tukang Diam, kau. bangunan. Teruskan dulu kejadian Tukang ayat 6. bangunan membuang batu. Biasanya kalau tukang bangunan itu membuang batu pondasi, Bang. Batu pondasi atau batu bata, batu merah atau batu hebel Udah cukup. itu. Kalau Namanya Yahudi itu Trinitas. Kolose 2 nomor 9 malah di situ dikatakan batu sakarnya Yesus juga Tuhan, Bang. Jangan kemana-mana. Iya, maksudku kenapa di Kolose 2:9 batu sakarnya Yesus juga Tuhan? Kenapa, Gak Bang? usah kemana-mana dulu. Yang mana yang Tuhan ini? Sampai 6 dulu. Saudaraku, yang mana yang Tuhan ini? Batu sakar atau roh yang melayang-layang? Saya bertanya serius loh, serius saya bertanya. Saya bertanya loh, bukan menghina, saya bertanya. Yang mana Kamu yang bukan Tuhan? bertanya. Yang Kamu kan yang guru, mana kan? Tuhan Anda ini yang Kamu kan mana? mengaku guru kan? Gerunda kan? Kolose 2 nomor Ya nggak? 9, batu sakar Yesus mengaku- itu kepenuhan ilahi. Bapak, Nah, pertanyaan Bapak. saya, Tuhan Anda yang mana? Bapak. Yang batu sakar atau yang melayang-layang di Dengar udara? dulu. Bapak, saya mengaku ahli teologi kan? Master dari masternya teologi, ya. Bukan, gurunya Ya. master, gurunya master. Ya,
Eh, Iya, benar kan? Gurunya master kalau saya. Iya, benar kan? Ya, Nah, kau teruskan dulu. Baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 6. Baca dulu kau. ngapain harus kubaca? Kenapa tidak berani? Saya cuman Berani. bertanya sama saudara. Kau bertanya sama Kolose aku. 2 nomor 9 Tuhannya itu. umat Yahudi itu berapa? Kolose, Ya kan? Kolose 2 nomor Kenapa 1. kau lari kemana-mana? Yang mana Kau Tuhan tahu apa Anda? Batu kau tahu apa? sakar. Batu Kau tahu sakar. apa? Batu sakar atau roh melayang-layang. Bopak. Sekolah di mana kau? Emosi nih Sekolah di mana kau? Bang Andi. Sekolah di mana kau? Ada orang kehabisan balok Bang Andi. Kutanya kau sekolah di mana kau? Saya satu kelas dengan Lukas. Kucing kau. Emosi nih. Penyesat. Lo kok Kutanya penyesat? kau, sekolah Yang penyesat teologimu di itu mana yang kau? mengatakan Tuhannya Yahudi roh. Emang setan. Sekolah teologinya di mana kau? Setan itu roh. Setan itu roh. Tuhan Anda juga roh. Bedanya di mana? Kau mengajar kau. Setan roh. Tuhan Anda juga roh. Bedanya di mana? Jadi pengajar kau. Saya bertanya loh. Taman aja enggak SD. Saya bertanya loh Bang. Hah? Sekolah aja enggak taman SD. Abang Sosokan itu kan bahas Alkitab. Abang itu kan Tuhannya roh, iblis juga roh. Kok beda? Kok sama? Tolol kau. Kenapa tolol Bang? Kan iblis itu roh. Tuhan Anda juga roh. Tanya, Bedanya di mana? Di mana kau? Bedanya Sekolah di mana teologi Bang? Di mana kau? Abangku Roy, Teologinya di mana kau? janganlah emosi. Bapak, sekolah teologimu di mana? Hah? Goblok kau. Kok marah? Kok kayak istrimu kayak selingkuh aja kok marah-marah sama aku. Kau penipu. Karena kau penipu. Bapak. Apa yang kutipu? Kau yang nipu. Kamu mengatakan Tuhannya Yahudi 3. Itu penipu namanya. Kenapa kau tidak berani membaca itu Kejadian 1? Tidak ada di situ. Kalau kau mengatakan Tuhanmu 3 itu di 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga. Itu baru 3. Kau ngarang-ngarang cerita kau ah. Ketemuan Apa? aja sama aku. Apa? Ku injak-injak kepala. Boleh. Kepala kau. Di mana mau ketemu? Di mana? Injak kepala kau. Di mana mau ketemu? Di mana? Datang Kalimantan sini. Kalimantannya di mana? Kalimantan Barat. Tepatnya di mana? Kalimantan Barat. Iya, Kau tepatnya datang di mana? Kalimantan Barat itu besar. sini. Pontianak. Di Pontianaknya di mana? Ngajak ketemuan tapi takut kasih alamat, gimana dong? Kasih alamat yang lengkap biar saya berangkat besok. Ah, kau itu. Kamu berdiri aja susah. Berdiri susah. Kamu kentut aja 3 jam baru perih anusmu hilang. Mau kentut aja kau kayak setengah mati. Kau mau menghadapi Bang Suma gimana ceritanya? Aduh. Kata binimu, lu selalu kentut berdahak. Mana dong? Kentutnya berdahak. Campur darah pula tuh katanya. Parah ini teman-teman kok. Datangnya marah ngamuk. Kamu tinggal jelaskan. Bang Suma, kamu keliru bang. Yang benar itu begini. Jelasin aja kok maki-maki lah. Nama orang dibawa-bawa bopak-bopak. Emang kenapa kalau kami kembar? Iri ya? Pingin kembar juga. Halo Bang Handi. Dari sekte mana bang? Sekte Pontianak. Sekte Pontianak. Halo Wawan. Saudara Jeffrey. Buka kamera dong. Buka kameranya dek.
Wawan. Wan. Wawan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemerak nah. Ya, selamat pagi Pak Juma. Ya pagi. Iya. Ya. Sopo keluar dari kubur. Ya, siapa yang keluar dari kubur? Yesus Kristus. Yesus Kristus keluar dari kubur. Berarti dia mengalami kematian. Iya dong. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mati. Dia mengatakan begitu, Bang. Di mana dikatakan tidak mati? Coba Anda lihat di dalam Mazmur 118 nomor 17. Mazmur. Iya. Mazmur kan perjanjian lama. Ya, tapi kan itu Yesus. Di mana? Di Mazmur berapa tadi? 118 nomor 17. Mazmur. Buka kameranya dong. Tunggu lo. Bukalah. Sok cantik pula ini. Ya kau bukalah maskermu Juma, dadanya. Apa pula kau bermusuhan sama maskerku? Hah? Nah. Buka. Ya udah, mana? Itu. Kenapa nggak buka? Nah, gitu dong. Udah cakep begitu kok sembunyi. Mazmur berapa tadi? 118 118 ayat 17. Oh, nggak mau 118 mana ya? Ayat 17. Ya. Apa katanya? Aku tidak akan mati, tetapi hidup aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah itu. Kata Yesus, aku tidak akan mati. Ya iya, dia kan bangkit dari kematian itu, makanya. Ya itu mati namanya. Mati itu namanya. Tapi dia mengatakan, aku tidak akan mati. Ini Mazmur ini berbicara dengan siapa? Tentang Yesus dong. Oke, di mana dikatakan Yesus di sini? Coba Anda baca datanya selanjutnya. Coba Selanjutnya. Nah, nomor dua-duanya. Hah? Nomor dua-duanya coba baca. Oke, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kenapa? Nah, itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Ini kan mau menyangkut dengan batu. Ya, itu siapa? Batu penjuru itu siapa? Ini kan beda konteks dengan Yesus mengatakan batu penjuru yang dia Loh, di bait kok beda suci. konteks pula? Ya, beda dong. Loh, kenapa Anda bisa katakan beda? Ya Yesus beda itu pemahamannya. Ini kok masih di Mazmur. Yesus menjelaskan Iya. batu penjuru di perjanjian baru. Nah, perjanjian baru kan mengatakan Yesus adalah batu penjuru kan? Ya, akulah batu penjuru yang dimaksud di Nah, sana itu adalah. berarti yang dimaksud di Mazmur 118 ini siapa? Siapa? Oke, tinggal baca dari perikopnya. Ini menjelaskan siapa? Kan itu. Ada Nyanyian berapa puji-pujian. Ini nyanyian Iya. puji-pujian. Iya, memang ada berapa batu penjuru? Ya, ini sekarang ini bentuk syair juga. Iya, Nyanyian maksud saya puji-pujian. memang ada berapa dari Mazmur. batu penjuru ada berapa emang? Ya, ini kan kata syair ini, perkataan syair. Betul, tapi kan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kata Iya. Yesus. Nah, berarti ini untuk siapa? Oke, untuk Yesus. Nah, berarti Yesus tidak akan mati kan? Ya, memang Yesus udah bangkit dari kematian. Ya, tidak akan Berarti mati dia lagi. mati. Yang Tidak akan mati namanya lagi. aku tidak akan mati berarti tidak mati dong. Hah? Gimana? Aku tidak akan mati. Jadi yang mati ini siapa? Yang di tiang salib siapa? Lah, bukan Yesus karena aku tidak akan mati. Ini data kau ambil dari kata syair, ya. Lah, Yesus yang mengatakan. Sejarahnya Yesus itu mati di salib gitu loh. Yesus mengatakan harus Anak manusia tergenapi. akan mati, bangkit dan hidup kembali, sudah dikatakan. Iya, memang mati, memang anak manusia. Ya, anak manusia yang dikatakan itu Mesias akan mati, bangkit, hidup kembali. Kata siapa cuman Yesus yang disebut anak manusia? Anda juga anak manusia. Anda juga anak manusia. Ini Sedangkan kan kata syair ini lirik lagu, nyanyian puji-pujian. aku tidak akan mati.
Iya, ini lirik lagu. Yesus berkata dalam Lukas 24:44 harus digenapi semua yang tertulis tentang Ya, aku di harus dalam digenapi, kitab anak manusia Mazmur. akan mati, bangkit hidup kembali. Loh, aku tidak akan Masalahnya mati. di Isra 53 sudah jelaskan bagaimana Mesias itu kan Aku menderita. tidak akan mati. Aku tidak Ya, akan mati. akan dimakamkan. Aku tidak akan mati. Kata Ya. Yesus. Baca dulu Yesaya 53, baca dulu Yesaya 53. Kok lari ke sana Yesaya Ya kan 53? kau paksakan di sini, ini Lah, syair. Yesus sendiri yang Ini mengatakan. nyanyi pujian, berarti lirik lagu. Lukas Mana? 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kenapa Anda tolak? Ya, ini kan lirik lagu ini. Lalu kenapa dia merujuk ke situ? Harus digenapi Oke, semua yang Yesus tertulis membawakan tentang aku. itu, ya, mengutip dari kitab Mazmur. Aku Lah, lewat penjuru. Karena Yesus yang mengaku harus Ya, iya, digenapi. karena dia mengutip dari lirik ini. Iya, berarti dia tidak akan mati kan? Ya, Yesus itu buktinya mati. Lah, Tanpa berarti yang mati bukan Yesus. Dengarkan cuma. Tanpa Yesus mati bangkit hidup kembali, maka bagaimana dia dinyatakan penggenapan adalah di Mesias? Ya itu derita Anda, Anda kan yang mau. Anda itu menjelaskan kok nggak ada kesimpulannya. Yesusnya itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan menginginkan kematian untuk orang benar agar menebus dosa-dosa orang yang salah. Di mana di agama Yahudi ada nggak perintah menebus dosa pakai darah manusia? Ada nggak? Nggak ada. Iya makanya. Dari Ya, mana Kristen? makanya kami beda sekte dengan Yahudi. Nah sekarang Anda mendapatkan konsep penebusan dosa itu dari mana? Oke, dari Yesus. Di mana Yesus mengatakan menebus dosa pakai darah manusia? Ada. Di mana? Matius 26 ayat 26. Matius 26 ayat 28. Nah, coba Anda lihat nomor 59-nya. Siapa yang mengatakan kepada itu? Orang-orang imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Lah, lalu Masalahnya imam-imam Yahudi yang melakukan kepalsuan, kenapa kau salahkan Yesus? lah, berarti katanya Anda katakan Yesusnya yang mau. Harusnya kalau Yesus yang mau. Yesus itu penggenapan. Kalau Yesus menggenapi, Penggenapan itu tidak tergenapi. Penggenapan dari mana? Penggenapan dari mana? Penggenapan dari mana? Ya penggenapan dari Yesaya 53. Lah, tadi katanya beda Yahudi dengan Kristen. Kenapa pakai kitabnya Yahudi? Kami kan membawakan kitabnya Musa, kitab Taurat. Lah, Emang itu apa hubungannya? Apa hubungannya Emang kitabnya itu Musa? orang Yahudi bikin? Apa hubungannya kitabnya Musa dengan Kristen? Ya, kami beriman pada pada nabi-nabi terdahulu. Ya, hubungannya bukan masalah. Hubungannya, Yesus Jadi orang kalau Yahudi. Anda, kalau Yesus Anda itu orang beriman. Yahudi. Ya, Yesus orang Yahudi, Anda yang Nah. Kristen kubilang apa hubungannya dengan kitabnya Yahudi? Kami pengaku Yesus, makanya kami dikatakan Kristen. Mulai masuk angin. Loh, kok emosi? Lanjut, Ayo, bukan di emosi, mana? lanjut. Di Ayo. mana kitabnya Yahudi tertulis untuk kalian? Ya. Yesus itu orang Yahudi. Yesus, kalian yang kumaksud, kalian Kristen. Kami pengikut Kristus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya, karena kenapa Anda? Yesus mengatakan itu? Karena Anda? kenapa? Dengarkan dulu. Ya, Anda orang mana? Dengarkan dulu. Ya, Jangan Anda orang paksa, mana? dengarkan dulu. Anda orang Kenapa mana? Yesus mengatakan itu? Karena Yesus percaya bahwa yang dinyatakan sebagai umat pilihan itu bangsa Israel. Iya, Kalau dikatakan, mana? Terus apa hubungannya aku dengan dipilih Anda? untuk bangsa Apa Arab, hubungannya? berarti Di bukan mana Mesias. Yesus? Di mana Yesus berkata? Di mana Yesus berkata aku diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana tertulis? Oke, bacakan Matius 28 ayat 19. Di mana Yesus mengaku aku Pergilah ke seluruh diutus? dunia, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Itu yang Anak, dan keluar Roh dari Kudus. kubur itu. Itu yang keluar. Ya iya, Yesusnya. itu perintah Yesus. Yang Yesus orang saya Yahudi tanya. Oh, no. Yesus orang Yahudi bukan? Yesus orang Yahudi. Ya udah, jadi berkata pergi ke seluruh dunia siapa? Itu bukan Yesus, itu yang keluar dari kubur. Kan Yesus tadi mengatakan, aku tidak akan mati. Berarti yang dibunuh itu bukan dia. Aku tidak akan mati. Ayo, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Berarti yang berarti yang dibunuh itu siapa? Mau-maunya jadikan orang Yahudi sebagai korban untuk dosa-dosanya. Wah, enak aja. Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia itu adalah iblis. Ayo. Siapa penguasa dunia kata Yesus? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Ayo. Siapa penguasa dunia kata Yesus? Kata Yesus penguasa dunia itu siapa? Bukan pengikut Yesus.
Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus asli. Kalau yang palsu, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Itu palsu. Kalau yang asli, jangan pergi kepada seluruh dunia, tapi pergilah kepada dombaku yang sesat dari. Jangan di-mute dong. Katanya Yesus, guru dari mana orang Yesus yang asli, Yesus yang asli berkata, jangan pergi ke bangsa lain. Yang palsu pergilah ke bangsa lain. Oke, jadi Mesias yang asli itu yang dibilang Yesus yang mana? Yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Siapa? Yang mana? Yang mana? Yesus. Yesus, iya, Yesus yang tertulis di mana dia? Di dalam kitabmu sendiri. Oh, berarti kitab kami, kitab kebenaran. Kitabmu yang menceritakan tentang pengakuan Yesus. Iya, berarti kitab kami Injil yang benar yang dikatakan Quran dong. Enggak lah, ada-ada aja. Pret. Oh, berarti Injil. Makanya Ini dikatakan kau berimanlah bilang pada Injil. kitab dengarkan dulu. Ini dengarkan. kau bilang Injil. Jadi Allah mau mengatakan berimanlah pada kitab terdahulu Taurat, Zaburan, Iya. Injil. Mana kitabnya? Kitabnya? Mana kitabnya? Allah Kau mau punya Nabi mengatakan Isa. berimanlah Iya, pada iya. kitab terdahulu Taurat, Zaburan, Injil. Injil, Mana kitabnya? Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya, kitabnya mana? Tanya Nabi Isa mana? Ya. Kau mengatakan Allah sendiri mengatakan dia menurunkan kitab Taurat, Zaburan, Injil Kepada Kitabnya Nabi mana? Isa, kepada Kau Nabi suruh Isa. beriman. Kepada Nabi Isa. Kepada Nabi Isa. Ah. Masih ada nggak kitabnya? Masih ada Dan nggak? kepada Nabi Musa. Masih ada nggak kitabnya? Kitabnya itu tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Kau yang sekarang gini Bang Juma, yang benar kau atau Quranmu? Quran saya benar. Hah? Benar. Quran Oke, saya yang baca benar. dulu. Al-Maidah 48 baca dulu. Al-Maidah 48. Apa yang dikatakan di situ? Baca dulu. Ya, Baca anda, dulu. yang, anda, Al-Maidah anda yang bawa, Anda yang bawa. Coba. Mulai dia Coba. Kau pandai karena kau cuma. Ya, sekarang coba. Quranmu tunjukkan aja buat kau saya. mau kau bantah-bantah. Iya, Quranmu silakan. sendiri, ya. Silakan. Ya, Al-Maidah 48 baca. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Itulah makanya jangan asal bernarasi Jumat. Lah, kamu sendiri kau cuma menyebut tapi kau nggak sanggup menyatakan itu apa? Tunggu, sabarlah. Ah, Slow kau slow. slow. Oke, ini kubacakan kau ya. Ya, ya, Ini. ya. Dan kami telah menurunkan kitab tanda kurung ya Al-Quran kepadamu tanda kurung Muhammad ya Iya. dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan menjaganya. Ini dijaga. Kenapa kau bilang jadi Tuhan kecolongan jadi nggak ada? Kemana kitab? Kalau kitabnya tidak ada lagi berarti Tuhanmu kecolongan. Baca ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti ini salah. Allah mau menjaga kitab terdahulu. Yang dijaga yang mana? Baca. Katanya guru gimana? Cuma. Oke, saya baca. Dan kami telah menurunkan kitab Quran kepada Muhammad dengan membawakan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Yang dijaga yang mana? Ya kitab sebelumnya yang dijaga. Salah kamu. Salah. Kau turun. Salah. Yang dijaga itu Al-Quran. Makanya narasi pertamanya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kitab mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Itu yang dijaga. Makanya dikatakan nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu hafizun. Itu. Jadi yang dijaga itu adalah Al-Quran, bukan Torah dan Injil. Kok turun bang? Baru begitu. Jadi yang dijaga itu adalah Al-Quranul Karim. Karena yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, bukan ini. Sedangkan di sini tidak ada firman Tuhan, akulah yang akan menjaga, aku juga yang menurunkan, aku yang menjaga. Itu nggak ada di sini. Tapi kalau di Al-Quran ada. Makanya ketika dikatakan wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi minat taurah kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum. Itu Hai, merujuk Bang Juma. kepada bima anzalallah.
wala tattabi' ahwa'ahum. Nah itu. Amma ja'aka minal haqq. Jadi kata Allah, dia menjaga Al-Quran yang menerangkan tentang datangnya sebuah kitab yang lebih dulu sebelum Al-Quran. Itu maksudnya. Kalian ini menyembah makhluk yang keluar dari kubur, kapan sadarnya sih kawan-kawan? Buka kamera. Ayo. Enggak, aku mau nanya, kenapa diturunkan yang tadi? Bukan aku yang turunkan, dia sendiri kabur. Ya elah, lu yang turunkan anjay. Enggak dong. Buka kameramu. Buka kamera. Aku nggak menurunkan kok. Nggak tahu siapa yang turunkan. Entah dia sendiri atau host. Aku nggak tahu. Halo, buka kameranya bang. Ayo. Buka kamera, saudara Julio. Oke, selamat pagi Bang Juma. Pagi. Boleh buka kamera. Tunggu sebentar Bang Juma. Dengan siapa, Bang Julio? Iya, Oke. tunggu sebentar ya Bang Juma ya. Siap, siap. Pakai baju dulu. Iya, iya. Kau tempatku meminta, kau tempatku. Wa anzalna ilaikal kitab. Iya Bang Juma. Iya, selamat malam. Bang Juma, Siap. boleh saya tanya yang saya bingung itu saya ini sudah belajar lama, cuman saya bingung salah satu ayat di Al-Asraf Apa itu? 157 itu gimana Apa itu, Bang? penjelasannya Bang? Surah apa? Surat Al-Asraf ya. Surat Al-Asraf 157 nggak salah. Apa itu? Ada yang tahu teman-teman? Surah apa itu? Baca dulu bang. Kita nggak paham ini kalau abang tidak baca dengan baik nama surahnya. Yang sudah dinubuatkan di dalam Injil sama Taurat. Itu loh. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyul ummin. Itu ya. Iya. Terus alladzina Itu yang saya mau minta penjelasannya dari Bang Juma. terkait dengan Al-Araf ya. Nggak salah saya tadi Al-Araf. terkait apa bang? Al-Araf 157. Iya. Terkait dengan unsila ma'ah ulaika humul Maksudnya gini Bang Juma, kalau yang muflihun. dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil itu Taurat dan Injil yang di mana? Saya juga pengen tahu gitu. Iya. Kalau ayat itu menjelaskan seorang nabi yang ummi yang namanya mereka dapati di dalam Injil dan Torah. Berarti kalau Injil berarti ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa, Bang.
dan juga kepada Nabi Musa. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah, di situ Allah mengatakan bahwa ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menjelaskan tentang kitab yang disembunyikan oleh orang ahli kitab. Nah, makanya abang ini tidak menemukan Injilnya Yesus, tidak menemukan kemudian Torahnya Nabi Musa. Nah, jadi kalau saudara mengatakan mana namanya di Injil, Anda mencarinya di mana? Jangan kira ini Injil, Bang. Ini bukan Injil. Ya. Jadi tidak mungkin ada namanya di sini karena yang diterangkan Al-Quran itu yang di Injil. Ini bukan Injil. Di Torah ini bukan Torah. Kalau Anda ingin menemukan nama Nabi Muhammad, tunjukkan dulu Tauratnya dengan Injilnya yang asli, baru bisa saya tunjukkan. Kalau di sini tidak mungkin ada. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa ahli Taurat itu senang sekali merubah-rubah firman Tuhan. Saking senangnya sampai Anda pun menemukan ya bukan lagi asli, cuma terjemahan kan. Jangankan kemudian Injil yang diterima Nabi Isa atau Torah yang ada di Nabi Musa. Aslinya ini aja Anda nggak tahu di mana original teksnya. Yang mana yang asli yang pertama kali ditulis oleh penulis-penulisnya ini kita aja nggak tahu. Bahkan gereja pun nggak tahu. Jadi nama Nabi Muhammad itu tidak ada, tapi karena mereka acap kali merubah firman Tuhan, maka coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Itu indikasinya Nabi Muhammad di situ. Seorang nabi. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan 23. Kisah Para Rasul 3 22 23. Oke. Saya punya HP satu, saya nanti saya cek. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi yang sama seperti Musa akan dibangkitkan dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari umat kita. Dan akan terjadi, berarti terjadi. Ada keadaan di mana siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari umat kita. Artinya nabi ini sama seperti Musa, yaitu memerangi siapapun yang melanggar firman Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus yang memerangi, siap membinasakan orang-orang yang tidak mendengarkan dia, keliru kayaknya itu, karena justru Yesus yang diperangi. Nah, lalu siapa nabi yang sama seperti Musa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul ini? Paulus, katanya Paulus bukan nabi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ketika dia datang di tanah Arab, Nabi Muhammad kemudian mengajarkan bagaimana untuk berjihad. Berjihad itu maksudnya memperjuangkan firman Tuhan yang datang kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Gitu, Bang. Oke, Bang Jumah, kalau yang dimaksud dengan jihad itu seperti apa jihad? Jihad itu berjuang, Bang. Berjuang, mempertahankan. Jihad itu berjuang, mempertahankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu jihad. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu diperjuangkan untuk berjihad. Jadi jihad itu artinya berjuang. Berjuang di jalan Allah. Contohnya, karena ini orang sering salah sangka orang yang berjihad itu. Kadang-kadang kita salah sangka bahwa itu tidak baik. Oh enggak. Ya kan? Jihad, kalau jihad itu tidak ada, kita tidak merdeka. Jadi jihad itu artinya berusaha keras. Jihad itu artinya berjuang. Oh, nah, gitu ya. Iya, Nabi Musa kan berjuang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Yesus juga berjuang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Itu jihad. Karena pasti setiap ada firman Tuhan datang,
diwahyukan pasti ada saja yang melawan. Nabi Musa ada yang melawan, maka harus berjihad. Yesus ada yang melawan, harus berjihad. Untuk memperjuangkan firman Tuhan ini harus sampai kepada siapa harus disampaikan. Nah, di Islam perintah Tuhan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Firman yang sampai kepada Nabi Muhammad wajib hukumnya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka kalau ada yang menghentikan itu ya jihad, harus berjuang. Sama seperti amanat agung. Itu jihad. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Itu jihad. Berjuang dengan keras untuk mengajarkan apa yang diperintahkan atau dititahkan oleh yang kita imani. Itu jihad. Begitu abang. Tapi kalau dalam Islam, jihad itu adalah berjuang dengan keras untuk mengajarkan apa yang menjadi tujuan Tuhan mewahyukan ajaran pada jalan yang baik, mencakup perintah-perintah dan larang-larangan Tuhan untuk disampaikan kemudian kepada orang dengan cara mendidik, membimbing, mengarahkan manusia dengan cara yang benar. Nah, itu jihad. Bang Dina, satu lagi terakhir. Saya mau tahu tentang ajaran Nabi Muhammad yang secara garis besar yang mengajarkan kita. Yang kira-kira kita mau mengikuti itu, ajaran-ajarannya seperti apa, Bang? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Satu hal kesalahan terjadi ketika ada orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus atau pengikut Nabi Musa, tapi mereka di luar Bani Israel. Nabi Musa di dalam kitabnya dia diperintahkan untuk menyampaikan hukum Taurat itu kepada keturunan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tanamkan kepada anak-anakmu pada saat dia tidur, baring, berjalan, duduk, itu kepada Bani Israel. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, nomor 25 dan 26 dan seterusnya. Nah, artinya ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, dia diutus untuk kita semua. Makanya nama agamanya Islam. Islam itu netral, tidak berbicara mengenai suku. Kalau Yahudi ya untuk kaumnya Yahudi. Kalau Nasrani ya hanya orang-orang yang dari Nazaret, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau Islam, Islam itu artinya damai, sejahtera. Siapa yang mau damai, masuk ke situ. Nah, Nabi Muhammad diutus, dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, ketika kita sudah mengimani itu bahwa ternyata kita ini harus mengikut kepada Nabi Muhammad, bukan mengikut kepada Yesus. Dengan mengikut kepada Nabi Muhammad, itu sama halnya kita mengikut kepada Yesus, itu sama halnya mengikut kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena ajaran yang datang melalui Nabi Muhammad adalah ajaran yang mengajak umatnya untuk beriman kepada nabi-nabi tersebut. Bahwa nabi itu pernah ada, mereka orang benar, mereka orang suci, diberi kitab untuk kepada kaumnya masing-masing. Nah, Nabi Muhammad ketika diwahyukan Al-Quran kepadanya, beliau mengajarkan kemudian kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla, yang bukan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang maha tunggal dan seterusnya. Kalau orang Kristen mengatakan bahwasanya Yesus itu untuk menebus dosa, Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad diutus kemudian di atas muka bumi ini wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Jadi kita tidak ditebus oleh Nabi Muhammad, tetapi kita disucikan. Dengan cara apa Nabi Muhammad mensucikan? Coba lihat, Bang. Kalau misalnya umat Islam itu melakukan kesalahan antara sholat maghrib dengan sholat isya, maka dosa-dosanya itu akan terhapus pada saat kemudian dia beribadah sholat isya. Ketika ada kehilapan yang dilakukan dari sholat isya sampai sholat subuh, maka akan dihapus pada saat sholat subuh. Ketika kemudian ada dosanya antara subuh dengan zuhur, begitu masuk zuhur dia sholat bertaubat di sana, maka dosanya dihapuskan dari subuh sampai zuhur. Begitu seterusnya 5 kali sehari. Jadi seibarat sholat itu seperti mandi.
Kalau 5 kali sehari kita mandi, insya Allah akan bersih. Nah, itulah yang disebut wa yuzakkihim. Dosa harian dihapuskan kemudian dengan sholat Maghrib, Isya dan seterusnya. Dosa mingguan dihapuskan dengan hari Jumat, sholat Jumat. Dosa bulanan dihapuskan dengan Idul Fitri. Dosa tahunan dihapuskan dengan berhaji. Jadi di Islam itu Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan diri manusia. Mensucikan. Bukan menebus. Karena kalau kita ditebus, misalnya ini, saya ditebus oleh Yesus, mati sekali. Oke. Tapi kalau besok saya kemudian berdosa lagi, Yesus harus turun lagi, disalib lagi. Tidak kan? Lalu apa? Bertobat. Ya ujung-ujungnya sama dong. Berarti bertobat juga nya. Lalu buat apa mati? Kalau memang manusia juga harus bertobat. Maka ajaran Nabi Muhammad yang lebih rasional. Ketika kita melakukan dosa, kita sholat Allahu Akbar. Habis itu kita istighfar. Ya Allah ampuni atas segala dosaku. Bersih lagi. Begitulah. Tapi asal jangan dibilang berdosa nanti aku hapus lagi. Berdosa nanti. Itu jatuhnya ke munafik. Itu nggak boleh. Maksudnya di sini adalah dosa yang kita tidak sengaja. Atau dosa yang karena terpaksa. Tidak ada jalan lain. Mau tidak mau harus saya lakukan. Seperti misalnya larangan makan babi. Tiba-tiba terjadi bencana besar. Tak ada makanan. Semua ada membusuk. Yang ada cuman babi. Boleh. Seperti misalnya perintah Yesus. Ketika kemudian diperintahkan di Keluaran 31 nomor 14. Bunuhlah orang yang melanggar kekudusan hari Sabat. Murid Yesus bisa petik gandum hari Sabat. Kenapa? Daripada mati. Karena kelaparan. Petik gandum boleh. Jadi hukuman boleh kita langgar apabila memang sudah darurat. Tapi tidak semua dosa. Tidak semua perbuatan dosa. Misalnya ada seorang yang sudah kebelet. Lihat biniknya orang karena kebelet. Nah nggak boleh. Itu nggak ada. Yang dimaksud di situ tadi adalah babi aja. Makan yang diharamkan. Gitu bang. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah kami umat Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Maksudnya orang-orang yang mendirikan salat, yaitu orang Islam. Alladzina yarisunal firdaus. Mereka orang Islam inilah yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi kami silakan. Oke Bang Juma. Siap. Yang terakhir yang saya mau tanya itu tentang kenapa orang saudara-saudara kita Muslim sering mengkafirkan orang. Yang saya mau tahu itu kafir itu seperti apa, yang harus diperangi orang kafir itu seperti apa? Oke, baik. Baik. Bang Juma. Ya, siap. Jadi perangi oleh orang kafir. Yang dimaksud kafir di situ adalah pada saat perang. Itu asbabun nusulnya ada sebab-sebabnya ayat itu turun pada saat kemudian perang antara orang Roma waktu itu yang memerangi kemudian umat Islam. Itu yang dimaksud. Salahnya kita karena kita menganggap wah ini Islam ini kok diperintahkan bunuhlah dimanapun kamu berada. Ya, itu pada masa itu perang. Sering salah sangka di situ. Ya, itu pada masa perang. Itu masa perang itu. Nah kalau namanya masa perang, masa ketemu musuh saling gelitik kan tidak mungkin. Nah kalau di Islam itu bang, ada perjanjian perang begini-begini. Habis itu baru perang. Tidak bisa dilanggar kalau ada perjanjian. Itu aturan dalam Islam. Memang diajarkan perang, yaitu mempertahankan kemudian harga diri, mempertahankan agama. Kalau kita diusir dari kampung, ya kita harus melawan musuh. Tidak boleh dibiarkan musuh menzalimi kita. Nah, apa kafir itu? Kafir itu kan artinya menutup diri. Itu sebenarnya artinya bagus. Menutup diri artinya ketika Islam datang kepada Anda, terus Anda tidak mau menerima Islam itu disebut kafir, menutup diri. Bukan tuduhan jelek itu. Artinya orang ini menutup diri dari hidayah, menutup diri dari ajaran Islam, menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Itu kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri kepada ajaran Islam. Kami tidak menyebut mereka binatang. Tidak. Seperti kalau orang Kristen menyebut kami domba. Sudah disebut domba, sesat pula tuh, dobol kami dikasih titel. Sedangkan kafir itu adalah manusia yang menutup diri dari ajaran Islam. Berarti yang dimaksud bukanlah orang-orang Kristen kan?
Artinya orang-orang siapa saja yang menutupkan diri sama kebenaran itu dikatakan kafir. Ya, kalau kita menggunakan kaidah bahasa iya, tapi kalau berbicara mengenai kaidah agama, ya kafir itu di luar Islam, orang yang menutup diri kepada Islam. Nah, ada satu hal yang menarik di Matius 5:22 itu, di situ ada kata kafir dalam Bible. Padahal bahasa aslinya itu raka. Raka itu artinya apa? BODO. H itu, tapi diterjemahkan oleh lembaga Bible menjadi kafir. Padahal kafir itu bahasa Arab. Harusnya raka itu diterjemahkan aja blow on atau geblek, jangan ke kafir, karena kata kata bodlo itu jadinya konotasinya menjadi buruk, jadinya kafir itu. Padahal kafir itu adalah orang yang menutup diri dari agama Islam. Tapi di situ diterjemahkan, jangan kau menyebut saudaramu kafir, jangan kau menyebut saudara. Akhirnya kafir itu menjadi jelek. Kalau ketika kami mengatakan kafir, orang Kristen mengatakan, oh, kurang ajar Islam ini mengatakan kafir. Padahal ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang menutup diri dari kami, dari Islam. Gitu. Bukan jadi buruk jadinya, karena dipakai oleh Bible menjadi buruk lah dia. Jadi Gitu, saudara. satu lagi Bang Juma tadi menjelaskan mengenai Yesus diutusannya domba-domba yang hilang daripada Israel. Iya. Kalau gimana dengan orang yang di luar Israel? Kalau begitu bertentangan dengan kata-kata lain yang Yesus berkata di amanat agung yang tadi Bang Juma sebutkan. Oke, baik. Bahwa pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kan perintah utama. Oke. Dan ajarlah mereka. Nah itu gimana Bang Juma, tanggapan Bang Juma tentang hal itu? Sementara itu tertulis dan itu kata-kata Yesus juga. Baik. Saya terangkan. Jadi gini. Yesus itu adalah orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Yesus itu malah dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Malah di Yohanes 17 di data-data awal itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan, kan? Nah, dia adalah orang benar, dia adalah orang yang dikasihi. Ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh orang yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi mengizinkan tidak? Tergantung visi dan misinya Bang Juma. Nah, apa visinya? Kenapa harus dibunuh? Ada nggak kaidah di dalam agama Yahudi, bunuhlah orang benar supaya kamu diselamatkan? Kan tidak ada. Keluaran. Gini, Pak. Saya boleh tanya, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Wah, Dia sebut dirinya anak Allah. wah salah. Kalau disebut anak Allah, Yesus sering mengatakan, akulah anak Allah. Bahkan penulis-penulis Bible itu, bahkan Yohanes sendiri mengatakan, inilah anak domba Allah. Bahkan dikatakan, ya Allahku, ya Tuhanku, dan seterusnya. Itu sering. Dan juga Israel disebut sebagai anak Allah. Bahkan di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang-orang Yahudi itu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kenapa itu dijadikan alasan? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 53. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka kemudian melakukan tipu muslihat. Nomor 59. Dikatakan bahwasanya imam-imam kepala dan mahkamah agama mencari-cari alasan untuk kemudian membunuh Yesus. Maka di dalam Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus berkata bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Jadi mereka hanya mencari kesaksian-kesaksian palsu. Mereka mencari kesaksian palsu supaya Yesus ini bisa dihukum mati. Karena Yesus tak ada salahnya. Tak ada alasan untuk membunuh dia. Maka mereka sepakat membuat kesaksian palsu. Seperti itu tadi. Dia dibunuh karena dia mengaku seperti anak Allah. Padahal Yesus klarifikasi, Bang. Di Matius 10 nomor 34, nomor 35, 36. Ketika ia dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Bukan karena kamu melakukan mujizat sampai kami ingin melempari engkau batu. Tetapi karena kamu hanyalah seorang manusia, tapi menyamakan dirimu dengan Elohim. Itu kata Yesus. Maka kata Yesus apa?
bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah dan ketetapan firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mau melempari aku batu hanya karena aku menyampaikan bahwa aku dan Bapa adalah sama? Bahwa aku adalah Allah? Gitu. Jadi alasan Yesus itu mengatakan akulah Allah karena siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku Allah. Contoh, Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus Musa sebagai Allah, sebagai Elohim. Oke bang, satu. Ah, Berarti Nabi Muhammad bisa disebut sebagai Rabi. Nah, Nabi Muhammad Karena dia adalah utusan yang membawakan firman Allah. Tapi tunggu dulu. Ketika Nabi Muhammad kemudian membaca ayat suci Al-Quran, dia naik ke atas mimbar kan, lantas membacakan ayat suci Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sholatlah, ibadahlah untuk mengingatku. Beribadahlah, sembahlah aku untuk mengingatku. Artinya, apakah Nabi Muhammad adalah Allah? Bukan, dia hanya menyampaikan firman. Iya, Rob yang disematkan kepada manusia. Ya. Rob itu bisa disematkan kepada Sang Pencipta. Kalau bisa disematkan kepada manusia, kalau Allah itu yang inginkan. Gitu Kalau dia sedang menyatakan firman Tuhan, berarti dia sedang membaca firman Tuhan. Yang Rob itu berarti yang di atas, bukan dirinya. Gitu bang. Oke, siap. Oke. Abang di mana ini? Di mana? Di Jerman, di Afrika atau Di NTT. oh NTT? Oh, satu negaranya kita. Tadi kupikir di Dubai ya bangku ini. Oke, saya kira. Lanjut, belum selesai bang. Tadi kan belum sampai kepada perintah agung tadi, masih di pertengahan. Oh ya, perintah agung. Oke, sorry saya lupa. Betul itu. Jadi ketika kemudian ada Yesusnya ini mengatakan bahwasanya dia orang benar, dia orang yang dikasihi. Ketika ada pencobaan untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya, Tuhan tidak mungkin tinggal diam dong. Maka dia diselamatkan kemudian oleh Tuhan. Kenapa ada perintahnya? Apa perintahnya? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Nah, sekarang boleh nggak dibunuh Yesus? Menurut Tuhan. Nggak boleh kan? Gini bang. Berarti itu bertentangan dengan perkataan Yesus bahwa anak manusia akan dibunuh dan mati dan bangkit di antara 3 hari itu dia akan bangkit. Oke, Markus 9 nomor 30-31. Iya. Dan anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh dan setelah 3 hari dia akan bangkit. Kenapa dia tidak mengatakan anak manusia akan diserahkan dan aku akan dibunuh? Kenapa tidak mengatakan aku? Kenapa harus mengatakan dia? Karena bukan dia yang dibunuh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Berarti yang diserahkan kepada manusia dan dia dibunuh. Berarti itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus bang yang dibunuh itu. Tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Coba kita lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Apa katanya di sana? Kata Markus, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, namun Paulus mengatakan dia masih hidup. Bertentangan kan? Ya. Tapi Yesus membuktikan dirinya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang sedang bingung tentang hal itu. Dan Yesus suruh dia membuktikannya sendiri. Karena gini. Yesus tahu bahwa ada pertentangan antara mereka. Oke, begini bang. Begini ya bang. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus,
sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan datang dan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, Bang, sekarang itu terjadinya kapan? Menurut Yesus. Waktu itu kan? Iya. Nah, Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dimaksud, Bang? Siapa penguasa dunia? Iblis. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa itu? Iblis. Sekarang iblis itu dilemparkan keluar dari mana? Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Wah, sang bintang timur, engkau jatuh dari langit. Engkau adalah iblis, Lucifer. Engkau hendak naik ke awan-awan, hendak menyamai Sang Yang Maha Kuasa, Sang Maha Tinggi. Nomor 15-nya, akan tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau dilemparkan. Ke dalam dunia orang mati, Bang, iblis itu dilemparkan ke alam kubur. Coba Anda baca Yesaya 14 nomor 15-nya. Tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau akan dilemparkan. Nah, berarti dia sudah ada dalam kubur nih. Kata Yesus, sekarang dunia dihakimi, berlangsung penghakiman atas dunia. Sebab sekarang penguasa dunia itu telah ada dan akan dilemparkan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika angkatan jahat minta satu tanda di dalam Matius 12 nomor 34, 38 sampai 40, kata Yesus begini, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti keluar pada hari ketiga dari perut bumi alias kubur, itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau dia tanda untuk angkatan jahat, berarti yang keluar itu adalah si jahat, yaitu iblis yang dilemparkan masuk ke kubur. Dan keluar pada hari ketiga, itulah yang maksudnya dilemparkan keluar. Nah, sekarang mari kita buktikan. Yesus pernah dicobai oleh iblis di dalam Lukas 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, sampai nomor 13. Dicobai oleh iblis. Apa kata Yesus? Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan aku akan memberikan kepada siapapun jika sembahlah aku di Lukas 4 nomor 7, sembahlah aku, maka segala kuasa yang ada di langit dan di bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku, Yesus, iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, ketika iblis datang ingin menawarkan kemudian kuasa langit dan bumi kepada Yesus, surga dan bumi kepada Yesus, apakah Yesus terima, Bang? Tidak, karena iblis itu mengutip dari perjanjian lama. Maka Yesus mengutip kembali, jawabannya mengutip kembali dari perjanjian lama itu. Bukan itu. Itu ketika jika engkau adalah anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Oke. Nah, itu yang dimaksud itu, Mazmur 91. Yang pertama ya. Ya, itu 91 itu, Mazmur 91 maksudnya itu. Tapi yang kedua itu dibilangnya ketika dibawa ke padang gurun, ke bumbungan bait suci dulu, habis itu ke padang gurun. Habis itu tunjukkan segala kemegahan dunia ini akan aku berikan kepadamu jika kamu menyembah aku. Pertanyaannya, Yesus terima enggak kuasa surga dan bumi dari iblis? Enggak kan? Tidak. Nah, karena Yesus tahu bahwa dia adalah iblis. Nah, oke. Sekarang kalau begitu, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Itu siapa, Bang? Yesus. Loh, tadi katanya nggak terima. Tapi di dalam
Tapi itu percobaan. Beda konteksnya ketika Yesus mati. Oke. Konteks yang artinya diberi kuasa oleh iblis Oke. itu kan konteksnya di percobaan. Oke. Dan bercerita tentang Yesusnya mati. Oke. Sekarang yang menjanjikan kuasa langit dan bumi itu iblis kan? Tidak dong. Kan iblis yang mengatakan, yang mencobai. Iblis yang mengatakan seperti itu, tapi yang memiliki kuasa itu ya Allah pencipta langit dan bumi. Oke, baik. Tetapi iblis mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan penguasa dunia ini telah Diskusi, datang, ayo nih. yaitu iblis. Kan Yesus yang mengakui penguasa dunia itu iblis. Iya sih, saya nggak tahu bahwa iblis itu memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, dan tidak mungkin bahwa Yesus tahu bahwa penguasa sesungguhnya itu Bapa yang pencipta langit dan bumi, bukan Iya, iblis. oke. Tapi pencipta langit dan bumi tidak pernah menjanjikan kuasa surga dan bumi kepada Yesus. Nggak pernah. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak pernah menerima kuasa. Adapun kuasa yang diterima Yesus, dia katakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Ya. Bahkan kalau kita lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, apa dibilang gitu? Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat, kekuatan-kekuatan Caca, yang ini tuh udah yang kena dilakukan kena oleh peringatan. Allah Bukan yang tadi, melalui perantaraan Yesus. yang tadi Seperti tuh engkau yang tahu. tadi di Berarti ban ketika 3 Yesus hari. melakukan Tapi yang mukjizat, ini tuh udah itu kena Tuhan yang peringatan melakukan, bukan bakalan dia. Cuman diblokir melalui secara perantaraan permanen dia. yang ini. Berarti Jadi satu kali bikin Tuhan tidak pernah diam memberikan aja lah. kuasa kepada dia kan, surga dan bumi. Nggak mau nampilin Kata iblis, dan tahu aku nggak? berkuasa Kalian memberikan tahu nggak? kepada siapapun yang Tuhan kukehendaki. kalian itu disuruh untuk Iblis menyebarkan itu kata Injil, Yesus, bukan Tuhan kalian, di maksudnya dalam Paulus Matius yang nyuruh 24 Tuhan nomor kalian 24, nyebarin Injil itu 23, untuk 24, seluruh makhluk. dan Mau lihat seterusnya. nggak seluruh Yesus makhluk? mengatakan begini, Modelan Tuhan kalian itu nyebarin Injil di seluruh makhluk kayak waspadalah kepada biar penyesat. kulihatkan kalian. Jadi apabila Biar ada kulihatkan orang ya. berkata kepadamu, Lihatkan ada ini. Mesias di Ini sini, ada ceritanya Mesias di sana, kemarin jangan dia kau percaya. tiba-tiba lagi nyebarin ke Sebab monyet. Coba Kristus monyet, palsu ayam sama bebek, aku foto lah, akan datang itulah. dan Aku foto lah akan mereka banyak ini lagi melakukan nyebarin itu tanda-tanda si yang Tuhannya dahsyat itu dan lagi nyebarin mujizat-mujizat sekiranya ayam, mungkin ayam, bebek, menyesatkan monyet. orang-orang pilihan juga. Modelnya Jadi kata kayak gini Yesus, nih. Mesias palsu Dasar itu akan aneh-aneh aja. melakukan banyak tanda mujizat. Tuhan kok modelan kayak gitu Tuhan. kekuatan. Gak ada yang mau naik. Jadi memang dia punya Memang kuasa. kan Iblis itu. mereka Makanya saudara-saudara. ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan, Aja lah. kepada Mana berani aku telah naik, diberi mana berani kuasa, naik, nggak berani naik baik itu. di dunia maupun di Tuhan yang baik di modelan langit, kayak di gitu surga mana maupun di bisa. langit. Pergilah ke Mana seluruh bisa Jangan bangsa, lah. menghujat lah ya, jadikanlah seluruh jangan bangsa menghujat lah menjadi ya. Kan Banjung, ceritanya bukan sampai Kau di kalau situ, diskusi, ceritanya selesai ini dengerin ya. Matius Kalau 28 kau mau yang dihargai, Ya makanya kau Yesus jangan naik ke menghujat surga, lah. Jangan kau disaksikan banyak mute-mute. orang. 5.000 Ya makanya orang, dialog. murid-murid Dialog kau mute-mute nggak dari tadi? disaksikan banyak orang. Kita diskusi ya, Selesainya oke? Yesus Kalau naik tadi ke gue surga, diskusi Bang. nggak baik-baik sama si Tata. Kenapa giliran gue tanya ngentot yang si kamu yang mute? dirangkai kemudian oleh penulis Bible yang tidak Kenal menulis udah Meme rohani, kau itu berapa kejadian. duit? Ada anjing gua jantan nganggur. Misalnya nih, Berapa saya meme kau Lukas, itu, Cak? Biar gua TM. terjadi, lantas Ah, masuk berapa, Cak? kucatat, terjadi, kucatat, Mau terjadi. diskusi nggak? Kasian banget ya. Kasian Mereka banget kau menulis isinya, dan kasian kejadian banget. Gua TM. Berapa meme kau? Saking kasiannya kau mengemis ke sini, Dan itu pun mengemis ke mereka TikTok tulis gitu loh. berdasarkan hasil Kau ini penelitian. pernah dapat bantuan kau ya? layani nih Akhlatulah kafir anjing Kan binatang mereka ini. melihat langsung. Nah, Kau naik kau mungkin kau di kalau sini begitu binatang. Saya sudah kasih kamu ada referensi kok. Ada kesinambungan ustaz antara kami. Saya hormat cerita sama beliau. ini. Kalau tidak, Kenapa? Karena mereka bukan saksi mata. ya lanjut Mas Rufli. Nah, Iya. sekarang mari kita buktikan bahwa itu bukanlah Yesus. Ya Ketika kalau misalnya dikatakan dalam mereka Matius mau 28 diskusi nomor enak, 20. nggak enak lah kita Dan ya, ajarlah silakan mereka bertanya melakukan ya segala kan. Di sesuatu sini yang ada kuperintahkan kepadamu. ada Satu narasumber hal nih, saja. ada Ustaz Tata, Apakah Ustaz itu Yesus Miftah, yang memerintahkan ada Bang atau bukan Putra, Yesus? semuanya ya kan. Oke. Jangan Yang menghujat jelas lah, menurut- nggak enak menurut kita orang debat-debat Katolik, saya kusir kan gini. orang Katolik. Ya Yesus yang perintah. Bikin rusak rumahnya Zulkifli TV pula, baru buka Sekarang kita. tolong tunjukkan perintah Yesus untuk ibadah di dunia.
Baru kita mau naikkan algoritma. Kacau pula ini, kacau kalian. Saya nggak tahu Naik persis aja lah, di ya, dogma kan? Katolik mungkin. Di-share-share dulu, Karena saya bukan teman-teman, ya. ahli agama ya Bang. Birahi kali dia lihat Caca ini. Ini birahi kali kau kepo-kepo ke profilnya Caca. Ini dasar kau itu Tuhan mau aja birahi kau. Kenapa harus beribadah? Jahit di moncongnya hari Bang Minggu Sul. mungkin Iya, karena kebangkitan untung Yesus ya pada hari jauh. Minggu. Kalau dekat ku jahit pula moncongnya, ya Kalau kan? begitu, dan ajarlah mereka Udah melakukan enak-enak tadi segala kita sesuatu yang diskusi, kuperintahkan. Berarti ada nggak bisa perintah. menjawab, Ya, malah perintah. menghujat. Mana perintahnya Ya Yesus salam. pada saat dia mengajar ke di Ini tengah-tengah Ustaz Bani Tata Israel lapar ini. untuk Aduh. muridnya ibadah hari Minggu? Ada. ya kalau orang Katolik perintah utama itu Ya ada. hukum utama. Ya kalau kau mau naik, Hukum kalau utama kau naik, cinta kasih. kita Sekarang diskusi kalau baik-baik hukum ya. utama cinta kasih itu Nanti kau di sama dalam Ustaz pengajaran Tata ya. Yesus, cinta kasih itu hukum utama adalah kan? Yang penting utama kau adalah jangan tantrum ya. Kasih. Diskusi ya. bukan itu yang Diskusi, kedua. oke? Alamu dengan Nah, segenap itu yang pertama. Lu Baik-baik dengerin ya. dulu Yang ya. pertama kan? Diskusi Dengerin baik-baik. dulu, lu diam Bagaimana dulu, cara diam dulu. mengasihi Tuhan? Oke, baik-baik. Bapak Di Tata ini udah Tidak bolak-balik boleh ini ada mampus ilah sama selain gua. daripada Tuhan. Nggak ada isi. Bagus. Tapi Berarti rianya kita tingkat harus dewa. mengikuti segala Ini perintah bolak-balik Bapak, kan? ini di Komandan Syarif. Di mana Mampus ini perintah sama gua Bapak itu di debat. termaktub? Tapi Di rianya Torah luar biasa. atau di mana? Merasa pintar manusia ini. Bodoh dia. Ada yang lebih Iya, pintar gak dari dia? salah satunya di dalam Taurat yaitu Kenapa? hukum yang hukum moral itu loh, Ini seperti gampang sekali dia Bang Zulkifli, Ustaz Mita. Saudara Katolik memilih padahal sudah berulang-ulang tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Ulangan 4 sampai ulangan 6 itu tidak boleh menambah dan mengurangi firman Tuhan. Berarti hukum terutama adalah menjalankan Makanya hukum. setan-setan pada Nah, datang ya sedangkan Ustaz ya. Katolik tidak menjalankan Nyalain hukum dulu Taurat. Dari situ aja kemenannya. sudah kalah, sudah Iya, batal. hantu-hantu pada datang. kita Saya ini baru Kalau baru menjalankan apa berarti namanya ya? ibadahnya hari Baru Sabtu. buka komal, mau naikkan algoritma yang naik Kalau nggak menjalankan ada berarti otaknya tidak makan semua. Kalau menjalankan Gimana mau berarti naik ini sunnah. algoritmanya begini? Kalau Ya, menjalankan salam. berarti menyembah hanya kepada Ya, Elohim, Bang bukan Zulkifli, menyembah kepada boleh kita Yesus. panasin di bawah dengan apa nih? Narasi sedikit ya. Ya silakan, Ya, kalau silakan. menyembah- Jadi gini Bang Zulkifli, izin Kalau Ustaz menggenapi Kutata tidak menghilangkan. ternyata di Aku Matius datang bukan 27 46 sampai meniadakan. 50 ini yang disampaikan Yesus dengan seruannya ya. Berartilah jam Menggenapi, kalau 3 digenapi berserulah itu artinya Yesus dengan meniadakan. suara nyaring, Hukum Eli cinta Eli kasih lama itu bukan berarti sabachthani. meniadakan. Ya, artinya Tidak. Allahku, Allahku, Tuhan- mengapa engkau meninggalkan Tuhan aku? mengadakan. Nah, di sini Tuhan ada narasi mengadakan. Elia di 27:47 nya Ustaz Menjadi Tata. dua. Mendengar Nah, itu kata itu, siapa? beberapa orang yang berdiri di situ berkata ia memanggil Elia. Kasihanilah Tuhan Ternyata Allahmu dengan indikasi segenap Elia hati, ini segenap adalah jiwa, Yohanes sendiri. segala Nanti akal kita buktikan pikiranmu datanya dan di Yohanes 17 ya. kasihanilah sesamamu manusia Nah, seperti saya jadi dirimu. curiga nih. Bagaimana bisa Di dikatakan 27:50-nya mengasihi ternyata Tuhan Yesus kalau berseru semua pula perintah Tuhan dengan suara dilanggar? nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jangan-jangan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Yang Yohanes. pertama, jangan Seperti itu, ada ilah Pak lain di Zulkifli. Nanti hadapanmu. kita buka datanya. Silakan. Ya. Kenapa Nah, mengilahkan orang Yesus? Iya, baik. Kenapa Bang Denny, mengilahkan Yesus? saya mau sadarkan Bang Ilah Denny yang supaya disematkan menyembah ke kepada Tuhan yang Yesus itu benar, ya bukan kan? ilah Nah, pencipta Bang langit Denny, dan di bumi. sini saya punya tema. Justru lebih parah Tapi nanti lagi bisa kalau begitu, bertanya Bang. ya. Jangan Bisa ada- bertanya dari sisi jangan Islam, ada bisa ilah juga lain. saling Harus hanya dia hatuhan. saja, Nah, sang ini di Bapa sini ini ada yang Ustaz di atas Tata nih. saja. Ada tema saya Yesus nih itu namanya hanya utusan. Yesua Hamasiah Ya, nggak Tuhan apa-apa. palsu Bagi enggak? orang Katolik. Lah itu bagi orang tua. Bagaimana dengan Tuhan? Yesus mengatakan hidup kekal itu Lanjut, Pak adalah Denny. mereka mengenal Yesus Kristus Denny. yang engkau utus. Kok ketawa? Betul. Bang. Jadi, Lanjut, Pak jadi Denny. untuk mendapatkan hidup kekal Lanjut, Pak Yesus Denny. dikenal utusan Tuhan. Kata Hai ya, Pak ketawa ya. Denny. Pak Denny. Dikenal Gimana sebagai kabar, Tuhan Pak karena Yesus sendiri Denny? mengatakan dirinya sebagai Kayak selalu. Oke. Iya, gimana Sebagai kabar utusan Tuhan. hamba-hambanya Pak Berarti Denny dia yang bukan Tuhan, kan? 19? karena Yesus mengakui itu. Baik-baik saja. Karena Iya. Tuhan yang Iya, dimaksud jadi Bang Dulu Ustaz, itu Tuhan pencipta Ustaz tahu nggak atau Pak Denny Tuhan sekarang yang diangkat penguasa. sama Yesus Cuman jadi ada Tuhan. satu Tuhan, dia yang pencipta, Lanjut, dia yang Ustaz. penguasa. Cuman satu, itu namanya Ahad. Ada 19 Udah hambanya. Cuma di dalam Oh iya, udah di banyak dalam yang tahu bahasa Inggris ternyata ya. tidak pernah Ya udah ada. Pak Denny, kalau God Caca yang Jesus. ngomong nanti Pak Denny Hanya ngambek. disebut Lord Jadi Jesus. Caca Saya nggak mau nggak tahu ngomong Lord nanti itu sama Ustadz aja. diterjemahkan di dalam bahasa Iya. Indonesia seperti apa. Nah, Pak Denny. Iya betul bang. Betul. Yesus Tuhan Berarti palsu. pencipta langit dan bumi itu kan cuma satu kan. Yesus. Yesus ciptaan kan. Lanjut Itu- Pak Denny. itu Saya tidak bisa jawab Oke. karena Gas, Yesus gas. ini Oke. menurut Kalau Alkitab Yesus bahwa Tuhan firman palsu yang itu telah menjadi indikasinya manusia. dari Nah mana? itu Indikasinya. kesalahannya itu di situ.
Nggak bisa berbuat Firman apa-apa. menjadi Lanjut Ustaz manusia, Tata. Firman menjadi bumi, Firman menjadi sungai, Firman menjadi makhluk. Lanjut. Segala-galanya itu berasal dari Firman. Mazmur 33 nomor 9. Dia Jadi kalau gitu Bang Juma menolak perkataan Pada Yesus ketawa bahwa Ustaz sebelum Tata ketawa Abraham Zulkifli aku kita telah pada ketawa semua. sebelum Abraham, Parah jangankan ini. sebelum Abraham, sebelum Masalahnya dunia gini ini loh, Pak ada, Denny. Yesus itu sudah Iya. ada. Maunya saya itu Pak Denny itu Iya. di jalan yang Kita ihdinas ini siratal semuanya mustaqim itu. sebelum dunia ada, kita Ini semua mah ini sudah ada. ya Allah ya Kita sudah dirancang Rabbi, Tuhan. Pak Denny, Coba Anda baca Pak di Denny. Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya. Apa Nggak kata tertolong Salomo di lagi situ? nih, Pak Denny. Sebelum langit digariskan, Silakan. Enggak lah, aku sudah ada di udah sana. permanen kok. Aku udah Lebih permanen hebat jadi Salomo nggak berarti. tertolong lagi kan. betul. Nah, itu dia. Oke. Artinya bahwa ketika Iya. dikatakan pada mulanya adalah firman itu Atau bersama-sama mau bertanya dengan lah, Tuhan. Memang betul. Pak Den. Memang betul. Sambil itu sifat. nunggu-nunggu sisa. Tapi ketika kemudian Ya kalau Firman kalau mengatakan aku bertanya paling tanya datang apa kabarmu pada bulan ke-6 gitu. ke Maria, Oh, enggak kabarkan, tanya-tanya masalah aku hendak agamaku. Dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Hendaklah Bang dia Dewa, namanya Yesus. Assalamualaikum. Yang datang kepada Maria melalui Gabriel itulah firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Yesus di situ? Belum. Yesus itu Ya, nanti teman-teman, ada setelah teman-teman, ibunya mohon maaf hamil kita dan minta melahirkan izin dia. sedikit. Dari mana? Teman-teman yang di Dari atas firman 104 mata Maksudnya, memandang, dari minta tolong kehendak ditaprak Tuhan. layarnya, Maria, kau tidak di-share, punya suami, di-posting ya, ulang, tapi terus aku itu maha yang di atas pencipta. ada Aku log orange ingin teman-teman, nilainya menciptakan cuma 1 manusia poin, tanpa laki-laki, tapi sangat tanpa bermanfaat suami. untuk Hamil. meningkatkan Len. algoritma Melawan kita kan? supaya Yang bisa salah dalam Tuhan. musik. Hamil, lahirlah Terima kasih ya Yesus. teman-teman. Semoga Maka Yesus amal pada mulanya perbuatan adalah baik firman. teman-teman Firman dibalas itu sama Allah menjadi Subhanahu wa daging. Ta'ala. Sudah selesai. Makanya Yesus dalam Matius 4 nomor 4 Yesus mengatakan apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, Kecilkan tapi dari musikmu setiap itu. firman yang keluar dari mulut Oh iya Tuhan. teman-teman, Berarti kita teman-teman semuanya satu berasal lagi dari masih firman kurang. yang Ini keluar ada dari mulut apologet Tuhan. yang di atas nih, Sama di follow seperti Yesus. teman-teman. Ada Ustadz Bedanya, Tata. Terus kita ini dari ayah ibu, akun Yesus rutinnya dari Bang ibu Jul Tom. untuk live di follow yang belum follow Makanya dia teman-teman. dikatakan manusia Ada Ustadz suci. Miftah, Ustadz Tata, ada Bang Dewa, Makanya ada dia Caca didatangkan sendiri. oleh Roh Suci. Terus ada Kenapa? Karena dia tidak terjamah Kalau yang kemudian Kristen oleh nggak apa-apa, nggak laki-laki. follow Ibunya teman-teman, itu diblokir masih juga nggak perawan. apa-apa teman-teman. Sampai dia kemudian Di-report aja. dilahirkan. Tidak pernah terjamah Nggak ibunya apa-apa, itu. report aja mereka ya. Itu hanya mujizat aja. Yang diperlihatkan kepada Jadi bagaimana tanggapan Bang Juma Turun tentang algoritma Lukas ini 2 apa-apa ayat ini yang 11? oten, Itu oten malaikat yang naik, nggak ada yang sehat. Jadi kita harus pahami Udah dulu. muka kayak Apa adudu, itu Mesias? peta-peta. Apa itu Al-Masih? Otaknya nggak Apa itu ada, Kristus? malah menghujat naik. Kristus itu Dikasih adalah pintar, nggak mau manusia pintar. yang Dikasih data, diurapi dibantah Tuhan. data. Jadi Memang terjemahan lebih yang pintar seharusnya kalian di daripada situ, Tuhan kalian. Pada hari ini telah lahir bagimu juru Peta-peta kalian ini ya. selamat. Titik 2 Kasih rusak manusia koma lagi yang kalian. diurapi Tuhan sorry Pak di Denny. kota Daud. Ini baju kuning apa? Baju kuning Cuman udah tahu Kristen nggak boleh sama agama menyembunyikan baju kuning. identitas Baju kemanusiaan. kuning begini. Ya. Kristus. Harus sungguh. Janganlah pakai baju kuning. Yang Ya. saya mau tanya ke Kayak Bang dewa Juma dong. adalah, Jam kuning, ya, kalau baju kuning, Kristus itu topi kan, kuning. orang yang Kuning diberkati. semua ini dewa juga. Bagaimana Nih. dengan kata juru selamat? Sungkem itu. Karena gini Bang Juma, Bang. di dalam Bang Mahadewa itu perjanjian harus lama sungkem. juru selamat itu hanya Tuhan yang jadi juru selamat. Karena Tuhan berfirman Bukan dalam manusia hati. biasa yang jadi juru Baik. Nggak tahu siapa yang dengar. Lihat bang, Oke, Bang Juma. Oke. Tuhan ini baju kuning, ya juru kan? selamat. Jam kuning. Hah? Sebagai juru Topi selamat, kuning. Tuhan menurunkan kemudian Ada kitab John. suci. Iya John. Supaya ada Naik yang kok, John. membimbing manusia Rambutnya- kepada kitab suci rambutnya ini. nggak dikuningin Maka juga? dia turunkan juga Nah, rasulnya John, dan kenapa ini tendanya. John? Apakah Tuhanmu Tuhan palsu Makanya John? sang Silakan duta ini naik. mewakili sang Menyala Tuhan. Tuhanku. Juru selamat. Apa bedanya dengan juru masak, Bang? Apa bedanya John dengan Charles juru parkir? naik Bang Ada John. bedanya, Bang apa John ya bedanya naik dengan ya. juru kemudi? Juru selamat artinya Dicerdaskan dulu Oten ya. guru, pembimbing Cerdas, malah yang kabur, mengajarkan manusia agar Kurang selamat. ajar. Nah, Yesus mengajarkan manusia supaya selamat. Caranya gimana? Sembah Tuhan satu-satunya dan jadikan aku sebagai rasul utusan Tuhan. Juru selamat, juru ini? masak, bukan masakan. Bentar ya Ustaz Juru Tata ya, selamat bentar ya. bukan dia yang Saya carikan bukan Ustaz dia punya Tata selamat. Juru daging parkir bukan dia yang daging parkir, panggang yang bukan enak ya. Dia Bentar bukan ya. parkir, tapi dia mengarahkan orang parkir. Juru Bikin malu selamat, kali itu nih artinya apa? komannya Shalom, Zulkifli shalom itu TV. artinya apa? Nggak ada Salam, Oten yang salam itu naik. Islam. Berarti Yesus itu adalah juru Islam. Islam itu Di artinya report aja selamat. teman-teman ya. Kristen itu artinya Robert, orang yang oh ini. diurapi. Kristen Siapa lagi? pengikut orang yang diurapi. John Charles. Tapi Wah. kalau Islam selamat.
orang Islam, orang selamat. Yesus Thank juru you, selamat, mantap juru selamat artinya juru Islam, juru menuju Ih, kepada banyak jalan oten keselamatan. yang Makanya nonton dia loh ini. Akulah Tapi jalan, nggak mau naik. akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Takut mungkin Bapa Bang tanpa Haris melalui pasukannya. Yesus. Jadi apa yang harus kita lalui Yesus? Komal ini. Yesus itu cuma Komal jalan. yang paling banyak Jalan oten loh menuju ke ini. Monas, Serius? bukan Monas. Takut disunat. Oke, jadi selama Pak Denny, diskusi Bang Pak Juma Denny. dengan saya, Pak apa Denny yang mentang-mentang kira-kira udah Bang Juma diasunat. sebutkan, karena yang Bang Juma jelaskan itu semuanya jelas di dalam Alkitab orang Katolik. Bahwa apa yang TPL, dijelaskan ini siapa Bang Juma ini itu TPL tidak ada ini? bertolak belakangnya. Cuma Dengan yang berjuang, ya dipermasalahkan siap, Bang Juma siap. itu apa? Halo TPL Yang saya- monitor. Iya, Iya, selamat bagus. pagi. Iya Yesus pagi. mengatakan bahwa Bagi Bang aku TPL. diutus hanya Ini saya kepada panggil domba apa, Bang? yang Biar sesat hostnya dari tidak umat malu, Israel. makanya saya naik. Terima kasih Jadi Abang ya. maksud saya yang dipermasalahkan Bang Makasih, Juma Bang. itu apa sebenarnya Abang di dalam yang dari yang Kristen diper- apa orang Bang? Katolik? Protestan yang kah Katolik? Ya, dipermasalahkan di Kristen Katolik aja itu lah, semua adalah Kristen sama, saudara-saudara nggak usah Katolik tanya Kristen menganggap apa. Yesus itulah Kamu yang tanya juga disalib. nanti Islam apa, nanti kamu jawabnya nyeleneh. Anda menganggap Jadi Yesus nggak usah itu kalau manusia Islam, manusia yang kalau Islam dikutuk Islam oleh aja, Tuhan. Kristen aja, jangan Betul, ngelantur karena kemana-mana. belum ada Siap, Alkitab lain siap, atau siap, data siap, lain siap. yang Maaf valid ya, untuk maaf abangku mengkonfirmasi menyala. bahwa Yesus itu Lanjut, tidak disalib. silakan. Mau Oke. bertanya atau ditanya Baik. atau head to head gimana Baik. Bang? Lanjut. Sekarang permasalahannya Saya gini. pingin bertanya. Di Galatia 3 nomor Ya, silakan 13. abangku. Kristus Ya, telah terima kasih. menebus Kristen Jangan dari dibilang kutuk saya hukum menghujat, Taurat. saya Pertanyaan hanya saya, ingin Bang. tahu aja ya. Hukum Ya, Taurat siap, itu untuk Islam siapa? yang katanya Untuk Muhammad orang itu bangsa Israel. teladan daripada Berarti seluruh ketika dia menebus Islam. hukum Taurat, Di mana dia menebus Islam untuk mencium siapa? batu hitam karena Muhammad mencium batu hitam. Sekarang pertanyaannya, apa maksud tujuan dari Muhammad mencium Berarti batu dia hitam? mati disalib Terima untuk kasih. Siap. Mantap. Makasih Bang. Tapi Oke, gini baik. Bang, saya Lanjut. juga saya bukan bilang Ustaz Tata. kontradiksi, tapi Ya, di Matius jadi 26 batu Yesus itu berkata memang, di sana. Coba abang baca di Matius 26 karena ayat di 26. dalam Apa yang dikatakan di sana? Inilah Islam darah batu itu darah kan yang dimuliakan. darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena ceritanya itu dari surga. Ya Nabi Muhammad mencium yang mencium Perjamuan kudus biasa. itu ada nggak orang Gak ada Katolik tujuan di situ? apa-apa. Iya, kami lakukan itu Sama sebagai dengan orang selalu punya pada akek, hari batu, Enggak, Minggu. maksud saya Jadi perjamuan kudus di situ. Gak ada tujuan apa-apa. Ada nggak kemudian orang Katolik? Jadi hadir di Muhammad situ? mencium batu itu, batu hitam itu tidak punya kurang maksud tahu, dan Bang. tujuan Itu begitu. tahun lalu Ya. yang terjadi. Ketika kemudian Yesus mengumpulkan kedua Masa melakukan muridnya, sesuatu tanpa maksud dan di situ tujuan? Yesus ingin menguji. Kayak abang Di situ Yesus punya ingin menguji siapa yang akan barang mengkhianati dia. bagus atau apa. Kalau dicium Makanya apa dia tujuannya? mengatakan, inilah darahku. Apa yang ditunjukkan Yesus? Inilah darahku. Barang Darah Ya, beneran sama. atau di situ anggur? Batu akik. yang dicium itu sama dengan barang. Anggur. Inilah dagingku. Nah daging iya kan betul benda atau itu kan. Lalu dicium apa roti. tujuannya? Nah, di situ Yesus Ya, sudah karena kita mengatakan, mencintai inilah darahku, apa yang inilah kita cium itu. dagingku. Ya Makanlah, terus apa minumlah. tujuannya? Gak ada. Artinya, Tujuannya ya iya apa artinya. tujuan? Jangan Kenapa harus kau melebar lah. Sekarang Ini kan darahku maksud sudah tujuan ada, ini Muhammad kan mencium darahku batu sudah saja ada. jawab. Jangan melebar Kenapa harus kemana-mana. kau jadikan aku sebagai Kan kurban? aku jawab, gak ada tujuan Itu apa-apa. ujian Iya, untuk udah, mereka. terima kasih. Siapa Kalau yang sudah akan ada tujuan, udah, terima kasih mengkhianati, jawabannya. siapa yang akan Terus kemudian apa lagi? mempersembahkan dia untuk dikhianati. Saya mau tanya, Itu Bang. Kemudian ada satu tunjukkan hal dalilnya yang dalam ingin saya Al-Quran. minta ke Abang. Tunjukkan Galatia dalilnya 4 dalam nomor 5 boleh nggak Al-Quran ya, dibacakan bukan ke di saya? kitab-kitab lain ya. Saya Saya minta tidak, dalil saya punya Al-Quran. HP satu. Perintah sunat. Sayang sekali. Nanti Oke. saya kembali nanti Summa awhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifah. Galatia 4 Apa itu wa idibtala Yesus Ibrahim itu rabbuhu bi kalimat. diutus Nah, saya untuk membaca menebus Quran itu orang-orang yang dengan takluk di bawah hukum Taurat. penjelasannya. Ya, saya menemukan ada 8 Yang tunduk perintah. di bawah hukum Al-Baqarah 124. Nah, sedangkan Wa hukum idibtala Taurat itu Ibrahim rabbuhu bi adalah kalimatin perintah Tuhan fatamah. yang untuk Bani Israel saja. Dan ingatlah ketika Jadi Ibrahim ketika diuji itu Yesus hanya dengan mati, beberapa perintah. Kalimat di situ perintah. mati untuk mereka Maka yang kita memiliki Taurat. buka apa perintah itu. Ternyata ada 8 yang mengarah ke kebersihan badan. Di antaranya berkumur. Yang kedua menghirup air ke dalam hidung. Tertulis dalilnya di mana itu, Pak? Tafsir itu di tafsir wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Saya minta dalil Al-Quran, bukan tafsir. Al-Baqarah itu adalah Al-Quran. Al-Baqarah 124. domba dari luar Al-Baqarah bangsa Israel yang 124. menjadi kawanan. Iya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin.
Yohanes 10 nomor 16. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah. Masih Apa perintah ada di lagi situ? domba Di antaranya di luar hitam dari yang nomor kandang ini, 8. aule. Iya itu. Karena umat Islam itu Bang, memahami Al-Quran bukan hanya terjemahan. Oke. Saya belajar Al-Quran mulai dari Asbabun Nuzul, tafsir, nomor 12, Nahwu, Syarah, 13, Balaghah, Ilmu dan Badiah, seterusnya. Bayan, Ma'ani, Ilmu Lugat. Sepertiga Itulah syarat-syaratnya dari kamu memahami Al-Quran. akan aku bunuh. Makanya ketika saya baca Bible, Sepertiga 1 bulan sudah saya dari kuasai kamu itu. Karena dah butuh akan ilmu. mati kelaparan. Sepertiga dari kamu akan aku silakan, hamburkan apa ke lagi seluruh pertanyaannya? penjuru mata angin. Enggak, sepertinya Seluruh penjuru penjelasanmu bangsa. tidak sesuai. Itu Tidak domba. sesuai kan menurut Sepertiga kamu. dari Kamu kan keturunan hanya ke Islam kan? dibunuh, Ya, tapi 124 sepertiga mati itu tidak kelaparan, ada di situ sepertiga perintah sunnah. lagi akan Di aku kalimatin di hamburkan situ seperti perintah angin ke isinya seluruh penjuru diantaranya dunia. hitam. Nah, Dicampur yang lagi dengan disebut hadis. domba, Fitrah Bang, itu ada yang disebut 5. domba, Anda Ya, baca diantaranya Yeremia hitam 50 berkumur. nomor 17. Sama di hadis yang juga ada disebut fitrah itu. domba adalah Bani Yakub alias Bani Nah, terus? Israel. Berarti domba Nggak itu ada Bani perintah Israel. sunat Bani dalam Israel Al-Baqarah sepertiga 124, Pak. dilemparkan keluar. Udah dibilang di dalam penjelasannya kalimat di situ perintah ada 8 perintah. Saya tanya dalil Al-Quran. Gitu kan, baca-baca langsung Perintah sunat dalam Al-Quran saya tanya. Bang, Ini ayat saya. kursi, ayat apa, ayat meja, ayat mana kek. Dalam Silakan baca. Al-Baqarah 124 ini tidak ada diperintahkan untuk sunat. Bakaro tidak ada apa. Nggak usah kau baca kuasa gelap itu. Kamu itu gimana? Makanya kan sudah aku bilang, menguasai Al-Quran itu bukan hanya modal terjemahan. Menyuruh memakan Ada keterangannya. Kuasa gelap. Ya sekarang kamu Kalau tidak berguna terjemahan ini, kenapa dibuat? bukan hanya tidak berguna, cuma ada penjelasannya apa yang dimaksud dengan fa'atal ma'unna. Untuk apa lagi penjelasan? Tapi di membakar di roti Al-Quran di sudah antara dikatakan bertanya bahwa ngotot ini. itu adalah Bertanya penjelasan. ngotot. Nggak paham kok. Apa harus saya yang lawan nih? Menjelaskan Kalau segala misalnya sesuatu. kau yang nggak paham, kau kayak yang gini, Bang. Al-Quran itu menjelaskan sesuatu, kok ada lagi yang menjelaskan yang lain. coba Lanjut aja. Atau gimana, Bang? Mau saya yang lawan aja atau gimana? bakar itu. Ya, lanjut. Baik. Baik, Pak, anggaplah di Al-Quran Bapak sudah bertanya, anggap tidak ada, ya kan menurut Bapak. Ya udah sepakat saya kalau menurut Bapak. Nah, sekarang di dalam Kristen ada nggak Pak perintah sunat? Jangan gitu langsung dicoba dong, ajab laknatnya Nggak ada. dimainkan dulu. Baik. Mempan Saya pengen nanya gini loh, Pak. Buktikan dong. Yesus itu kan praktisi Yudaism ya, Pak ya? Betul, Pak ya? Kamu itu Bagaimana? nyamot itu nggak tahu malu, coy. Yesus itu kan praktisi Yudaism. Mandru gini, Enggak. ya pergilah dan Di mana Oh, dia bukan Yahudi, Pak? Dia bukan Mana Yahudi, katanya Pak? itu praktisi Judaism? Nggak usah nyamot. Dia kan mengikuti Yahudi. Bapaknya Bukan, maksud saya itu gini, Pak. Dia kan mengikuti Yahudi. Enggak. Mengikuti Yahudi. Enggak. Oh, dia nggak ikut Yahudi. Enggak. Mandru contohnya kan gitu, Pak. Terus